potential errornya ini itu terjadi atau tidak, ya kan? Nah, kalau misalkan terjadi terus kenapa? Ya berarti ada fraud di situ, ya kan? Nah, nanti treatmentnya akan berbeda gitu ya. Bukan hanya sekedar opini laporan keuangannya yang akan berdampak, tetapi juga ada aspek penegakan hukum bagi pelaku fraudnya. Misalkan nih, ya ini kelemahannya ya. Idealnya memang bahwa terkait persediaan misalnya, harusnya antara yang mencatat gitu ya, antara yang mencatat persediaan dengan orang yang menerima barang gitu kan, ya, atau bagian yang menerima dengan bagian catatan atau bagian gudang penyimpanan gitu ya, itu harusnya terpisah. Ya itu idealnya. Tetapi kan ya mungkin karena orangnya sedikit, perusahaannya kecil gitu kan, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Nah sekarang ada istilahnya itu adalah pengendalian kompensasi gitu ya. Pengendalian kompensasi itu apa? Ya orang-orang yang direkrut harus orang-orang yang punya kompetensi lebih, orang-orang yang jujur, berintegritas dan seterusnya gitu. Yang kira-kira sederhananya gini, orang-orang yang nggak akan mungkin berbuat curang. Walaupun nggak ada ceritanya manusia itu tidak ada yang mungkin berbuat curang ya. Karena kan manusia punya hawa nafsu kan, punya keinginan, digoda setan dan sebagainya gitu kan, pasti ada kemungkinan itu. Tetapi paling tidak itu langkah yang minimal yang bisa dilakukan. Oke, untuk yang nomor 1 dan nomor 2, kalau saya amati sih kurang lebih mirip-mirip lah dengan yang Pak kelas pagi tadi gitu ya. Ya memang sepertinya kakak kelasnya sumbernya sama gitu kan. Jadi langkah kerjanya pun sama gitu. Oke lah, nggak masalah. Yang perlu kalian garis bawahi adalah pada saat audit inventory ini, isu yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah berkaitan dengan eksistensi, ya, eksistensi. Artinya persediaan yang dibeli itu pertama memang secara jumlah dulu ya. Persediaannya itu jumlah persediaan pada akhir periode itu uh, tidak ada masalah, tidak ada selisih antara fisik dengan catatan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah jumlahnya sama, ada permasalahan lain yang perlu jadi perhatian adalah apakah nilai satuan per persediaan. Ingat, dia persediaannya itu kan belinya kan berkali-kali, ya, ya nggak, berkali-kali ya. Nah, harganya sama nggak? Kan sistem apa nih metode pencatatannya? LIFO, FIFO atau average, ya. Oke lah, kalau LIFO mungkin udah sangat-sangat jarang ya digunakan gitu ya. Bahkan kalau di Indonesia untuk perpajakan itu nggak boleh pakai LIFO, yang boleh itu FIFO. Nah berarti kan ada harga satuan yang dicatat pasti juga berbeda-beda, ya nggak? Nah ini isunya nanti akan kelihatan di soal berikutnya ya, bahwa jumlah secara total antara fisik sama catatan sama. Berikutnya apa namanya? Ternyata pada saat kita lihat harga satuannya, misalnya ternyata masih ada sisa persediaan pembelian sebelumnya gitu yang belum terjual. Nah tentu sisa persediaan yang belum terjual ini harganya nggak bisa dong pakai harga persediaan yang pembelian terakhir terbaru. Dia harus menggunakan harga satuan pada saat barang tersebut dibeli. Itu. Ya, ini yang perlu garis bawahi. Nanti boleh kalian lihat review juga ya soal UTS Pratikum auditing tahun sebelumnya tuh tentang inventory pun itu gitu. Ya. Itu yang jadi isunya gitu ya, terkait apa namanya selisih saldo, nilai satuan dan sebagainya. Nah nanti dampaknya kemana?
Dampaknya adalah adjustment-nya ke pencatatan akun penjualan, ya kan? Akun apalagi yang terdampak, bisa juga akun piutang gitu ya. Bisa juga akun harga pokok penjualan jelas pasti akan terdampak, bahkan akun persediaan itu sendiri, ya. Jadi kan nanti kalau untuk persediaan ini kan ada dua aspek yang kita lihat gitu ya, pembelian dan penjualan. Nah, itu nanti kemudian ada syarat-syaratnya juga. Itu akan mempengaruhi pencatatannya. Oke, itu mungkin sekilas dari saya. Terima kasih Mbak Salma, Noval, sama siapa tadi? Mbak yang kedua ya. Jadi lupa saya. Oke, lanjut aja deh ya. Yang berikutnya Mas Samuel dan Mbak Yunita ini nanti menyampaikan tentang kertas kerja auditnya ya. Oke, silakan. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah muncul, sudah. Oke. Pertama kita mulai dulu dari C2. Di C2 ini kita perhitungan fisik kita bandingin sama yang di C1-nya. Apakah udah sama yang di storeroom sama shipping dock itu semua ini udah sama ada di dalam C1 di sini. Nah, lalu kami menemukan di C2 itu udah ada yang sama, terus ada juga yang belum, Pak. Itu kayak E806, terus E807 dan sekian-sekian. Tapi yang lainnya udah udah baik, udah sama. Lanjut ke C1, Pak. Di C1 ini kami juga udah periksa juga dari perhitungannya. Kita lihat apakah perhitungannya udah benar, dan dari C1 ini kami ada menemukan 3 yang harus disesuaikan, Pak. Kalau yang AJ2 ini, yang Apple, itu dari assignment sebelumnya, Pak, assignment 8 kalau nggak salah. Terus yang di sini, Lemon, itu ada salah di cost per unitnya. Itu kalau dihitung itu harusnya 2,39, jadi terus ada penyesuaian di amount inventory. Kalau di sini juga, Pak, di moisturizing L612, kalau di sini kan 820 untuk number of cases-nya, tapi pembelian itu ada 200 saja. Dari cash voucher itu kita lihat di sini ada 200 saja, berarti itu ada 620 yang belum ada, itu diambil dari persediaan tahun lalu. Nah, berarti nggak boleh langsung dikali sama 360 ini, tapi 620 itu masih ada dari tahun lalunya, itu harganya itu 3 aja. Jadi di sini harus ada penyesuaian juga di amount inventory, jadi harus di jurnal. Ini penyesuaian-penyesuaiannya, Pak. AJ1 itu CO gas pada inventory 1008, AJ3 itu CO gas juga pada inventory 8928, AJ2 itu dari assignment 8, Pak, sebelumnya. Lalu ini kita bikin di super schedule-nya. Masukin, nanti ketemu sekian, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Yunita atau ada tambahan, Pak? Oke, jadi berapa total saldo yang harusnya berdasarkan audit? 743 ya? Berarti Iya, Pak. inventory yang dia sajikan understate ya? Kurang saji ya? Iya, Pak. Oke. Ya, silakan dilanjut. Baik, Pak. Belum? Oh, sudah. Ya, silakan. Udah muncul.
Oh, oke. Ya, ini berarti coba balik ke yang tabel yang sebelumnya. Tiga ya tadi coba lihat. Bukan yang tabel ininya, adjustment-nya. Ya. Baik, berarti kan ini adjustment-nya ini berakibat pada bertambahnya harga pokok penjualan ya. Tambahnya harga pokok penjualan dan ada pengurangan terhadap nilai inventory ya. Baik. Ya. Ini kan tadi jadi apa yang saya sampaikan ke yang menjadi isu di siklus inventory ini adalah kaitannya terkait jumlah apa perbedaan antara fisik dan catatan. Ya, makanya tadi dilakukan stock take ya. Nanti auditornya melakukan penghitungan secara apa namanya? Secara fisik gitu kan, kemudian dikomparasi dengan catatan yang sudah perhitungannya sudah dibuat oleh yang kita kenal FOB destination sama FOB shipping point.
Artinya kalau FOB shipping point, pengakuan terkait inventory tersebut terjadi ketika kapan? Belakangan. Invoice-nya diterbitkan lewat dari, saya nanya, ngaruh nggak? Invoice, ngaruh nggak? Enggak. Enggak. Invoice mau tanggal terbitnya kapan, ya itu kan semua tagihan aja ya. Tagihan aja. Tapi yang penting kan peristiwa ekonominya, transaksi ekonominya terjadinya di satu periode akuntansi itu, maka bisa kita akui. Ya, oke. Baik, itu ya untuk yang audit inventory. Ada yang mau ditanyakan kembali? Ada? Terkait audit inventory cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas mungkin saya mau nge-review singkat saja gitu ya materi kita dari awal sampai dengan nanti hari ini ya untuk UTS gitu. Sebenarnya hari ini kita harusnya membahas tentang audit aset tetap sebenarnya gitu ya. Audit aset tetap. Tapi ya saya mohon maaf nih kayaknya waktunya nggak cukup ya karena saya harus ada rapat lagi yang lain. Intinya gini, kalau aset tetap ya satu prosedur yang wajib sebenarnya sama kayak inventory. Ya, satu prosedur yang wajib ada pada saat kita melakukan audit terhadap inventory dan aset tetap yaitu apa? Cek fisik ya. Physical observatory itu wajib. Tujuannya adalah kita ingin memastikan pertama barangnya itu ada gitu, eksis gitu ya. Barangnya itu ada, jumlahnya benar. Nah, kalau aset tetap bertambah tambah satu hal. Biaya perolehannya, penyusutannya gitu ya, terutama penyusutan gitu ya. Penyusutannya tuh udah tepat atau tidak. Tuh. Nah, dengan metode apa yang terbaru ya IFRS kan terhadap aset tetap kan setiap tahun ada kewajiban untuk revaluasi ya. Dinilai ulang kan? Benar nggak sih? Sehingga nanti kita ketahui ada gain or loss gitu kan dari hasil revaluasi. Jadi nilainya setiap tahun itu harus diperbarui gitu. Fair value-nya berapa gitu kan? Kalau yang IFRS ya. Metodenya kan seperti itu. Nah, terus audit terhadap tetap sebenarnya simpel sederhana aja. Tadi cek aset tetap, cek fisik itu pasti. Kemudian kita menelusuri ke bukti-bukti bukti-bukti pembeliannya gitu ya. Sama pemanfaatannya yang paling penting lagi. Gak kalah pentingnya adalah pemanfaatan terhadap aset tetap tersebut. Apakah dia dibeli memang berdasarkan kebutuhan atau sekedar pengeluaran yang nggak ada tujuan ya, itu untuk aset tetap. Baik. Nah, sekarang saya ingin mereview terkait materi ya, materi yang akan secara garis besar kita sebenarnya belajar ada 5 hal ya. Kalau mau diperas lagi 2 sebenarnya, satu perencanaan, yang kedua pelaksanaan ya. Nah, pelaksanaan kita belajar ada 4 siklus audit. Yang pertama siklus terkait penjualan dan piutang, yang kedua siklus terkait pembelian dan utang ya. Yang ketiga berkaitan dengan inventory ya. Yang keempat yang ini ya, aset tetap. Yang satu lagi tentang perencanaan. Nah, kalau perencanaan itu nanti biasanya kita diminta untuk mengevaluasi pengendalian internal ya. Atau juga kita ingin diminta untuk mengevaluasi kemampuan kinerja perusahaan dari sisi finansial. Analisisnya melalui prosedur analitik yang kita kenal, yang sudah kita lakukan, misalkan exchange ratio, kemudian rasio-rasio keuangannya gitu ya, yang nanti harus dibandingkan dengan nilai rasio pada lini bisnis yang sama. Jadi tolong dipahami yang rasio-rasio itu
ya. Tidak mutlak semua rasio perusahaan kalau lebih besar dibandingkan lini bisnisnya sejenis itu bagus, enggak, ya. Contoh misalkan turnover account receivable turnover misalnya. Kalau nilainya lebih besar dibandingkan yang perusahaan lain gitu ya, sejenis gitu di benchmark, itu bagus apa jelek kira-kira menurut kalian? Lebih besar nilainya. Account receivable turnover-nya lebih besar dibanding perusahaan lain. Bagus apa jelek? Ada yang mau komentar? Nggak ada. Account receivable turnover itu kita mau ngitung apa sih sebenarnya? Ayo. Seberapa cepat account receivable dihapus, bukan Pak? Dihapus apa ditagih? Oh, ditagih. Berarti kan gini, kalau nilai rasio account receivable turnover perusahaan kita lebih besar dibandingkan perusahaan lain dalam lini bisnis sejenis, berarti kan gini, kemampuan daya tagih kita tuh lebih lambat gitu loh, ceritanya kurang lebih seperti itu ya, dibanding perusahaan yang lain gitu loh. Perusahaan lain itu lebih cepat nagihnya, mengkonversi account receivable-nya menjadi cash itu lebih cepat dibanding kita. Nah berarti kalau nilainya besar dibanding yang lain, itu berarti kita kurang bagus. Tapi sebaliknya kalau quick ratio misalnya, quick ratio kita lebih besar dibandingkan yang ini bisnis sejenis, bagus atau enggak? Bagus. Itu menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk membayar utang jangka pendek ya dengan aset yang kita miliki itu besar gitu dibanding perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi gitu ya, tolong dikuasai betul itu yang rasio-rasio itu dan komparasinya gitu ya. Relasinya dengan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar tentang penentuan materialitas, kemudian juga kita penentuan risiko audit ya. Nah, untuk risiko audit ini tentunya berkaitan dengan tadi pengendalian internal. Semakin bagus pengendalian internalnya berarti risiko auditnya akan semakin turun. Ya. Walaupun memang secara konservatif tidak ada ceritanya risiko audit itu rendah. Sangat jarang lah, walaupun ada. Karena secara umum yang namanya risiko audit pasti minimal orang konservatif dipasang sedang. Kenapa? Nanti ini akan berkorelasi dengan materialitas. Berkorelasi dengan yang namanya pengumpulan bukti. Semakin tinggi risiko audit, berarti bukti yang dikumpulkan harus semakin banyak. Ya kan? Materialitas berarti rendah materialitasnya kan, karena bukti yang dikumpulkan semakin banyak. Dia berbanding terbalik ya. Atau sebaliknya. Nah, jadi nanti dipahami betul kan, kalian udah pada paham rumusnya ya, yaitu inherent risk dikali dengan control risk ya, dikali dengan apa lagi tuh, ada lagi ya. Ya jadi seperti itu ya, korelasi antara risiko audit dengan materialitas, dengan jumlah bukti yang dikumpulkan, itu harus benar-benar dipahami. Kemudian berikutnya adalah siklus tentang piutang dan penjualan. Ya, siklus piutang dan penjualan. Stressing point-nya biasanya ada di konfirmasi gitu ya. Ada di konfirmasi untuk menguji pertama eksistensi dan occurrence ya. Apakah piutang tersebut memang ada, pihak yang utang itu ada, nilainya juga, dan valuation akurasi ya, nilainya tepat atau tidak, dan seterusnya. Ya, itu yang siklus terkait penjualan dan piutang. Dan yang paling penting juga yang perlu diperhatikan adalah tentang aging schedule, dan penyisihan piutang tidak tertagih. Ya.
Itu harus jadi biasanya triki-trikinya di situ. Kemudian yang berikutnya siklus pembelian dan utang ya. Ini lebih banyak sebenarnya transaksi-transaksi yang belum terrecord, itu biasanya yang akan jadi banyak isunya di situ ya. Selain pembelian-pembelian yang tentunya dengan syarat-syarat tadi ya, FOB shipping point, FOB destination, pengakuan terkait barang tersebut seperti apa dan seterusnya. Nah, nanti nyambung ke inventory. Inventory tadi bisa dibahas. Ya. Kurang lebih gitu ya singkat reviewnya. Saya mungkin minta maaf, tatap muka kita mungkin sampai jam segini ya. Saya nggak bisa sampai jam 4.30 sesuai dengan jadwal. Ya, dikarenakan ada yang lain. Jangan khawatir, portalnya pun akan saya hari juga jam segini. Jadi biar fair gitu ya. Perkuliahan memang selesai jam segini, bukan nanti wah saya magabut gitu ya, makan gaji buta. Saya kuliah sampai jam 3 tapi saya klaim di situ sampai jam 4:30 gitu kan. Enggak lah ya, itu 1,5 jamnya berarti saya makan harta yang enggak benar gitu ya. Baik, saya mohon maaf ya, mungkin kita akhiri ya perkuliahan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau mau ada bertanya silakan, masih saya buka lewat WA. Nggak apa-apa, saya akan layani. Ya, tapi kalau untuk tatap muka saya akhiri sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat ujian, tes. Dan tadi tolong Mbak Yunita ya, saya tunggu kabarnya apakah berkenan dipindah jadwal kuliahnya atau tidak. Kalau misalkan tidak ya sudah nggak apa-apa, nanti saya usulkan mungkin perlu pergantian pengajar atau seperti apa. Seperti itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih ya. Saya mohon pamit karena sudah ada ditunggu agenda yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.